Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi guys. Guys, siapa yang tidak kenal Bapak Joko Widodo atau Presiden Jokowi guys? Ya, tentu saja Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia dan dikenal dunia juga guys. Tidak ada habis-habisnya untuk membahas tentang Pak Jokowi guys. Jadi guys, dikutip dari channel YouTube Ngomongin Politik guys. Jadi dikenal sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia, kepemimpinan Jokowi cukup memuaskan rakyat guys. Tak mau kerja leha-leha. Jadi sosok Jokowi ini selalu tegas guys. Wow. Dan harus beres membuahkan hasil manis. Berikut ini 6 proyek cerdas Jokowi di sisa jabatannya guys. Wow. Memang sih guys, Bapak Presiden Jokowi ini melampaui presiden sebelum-sebelumnya guys. Karena Bapak Jokowi ini disebut sebagai Bapak Infrastruktur Bangsa guys, atau Bapak Infrastruktur Indonesia. Jadi di masa jabatan Bapak Presiden Jokowi ini telah banyak bukti-bukti infrastruktur yang telah dibangun dan sangat bagus guys. Seperti tol dari Jakarta Jawa sudah tuntas guys, dari ujung sampai ujung. Jadi inilah proyek-proyek megah Jokowi yang diselesaikan dalam sisa jabatannya guys. Oke guys, simak videonya sampai selesai guys, agar tidak gagal fokus dan salah paham guys. Jokowi selama menjabat mendapat tingkat kepuasan yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Tampil sederhana dengan senyum yang tak pernah Tingkat lepas dari kepuasan yang bibirnya, luar biasa dari membuat masyarakat Jokowi tak hanya Indonesia bisa guys. berdiri di negeri Tentu sendiri, ada yang tapi tidak juga suka, di luar ada yang negeri. suka. Itu pasti Diikuti pro dan dengan kontra. prestasinya dalam membangun negeri, 2 periode ia menjabat, 70% dari seluruh jalan tol di Indonesia terwujud karena beliau. Rekor yang luar biasa. Benar guys, di mana 70%. Jokowi melampaui capaian 6 presiden Indonesia sebelumnya. Dan berikut Wow, ini adalah 6 proyek presiden berhasil dilampaui Jokowi guys. yang akan dikenang di sisa masa jabatannya. Mari simak videonya. Namun sebelum ke Yang videonya, akan dikenang mari di klik sisa subscribe-nya masa jabatan. dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa guys, subscribe di channel Ngomongin Politik guys. Bendungan terbesar NTB. Wah, Bukan rahasia lagi. Kalau dulu pembangunan Bendungan terbesar Indonesia NTB. hanya berfokus di bagian barat saja. Namun ketika Jokowi memimpin, barulah dari Sabang sampai Merauke kita bisa merasakan memiliki presiden dengan rasa sayang yang merata. Salah satunya di bener NTB. guys. Tahun lalu di provinsi NTB. ini, Jokowi baru saja meresmikan Bendungan Bintang Bano. Bendungan ini merupakan yang terbesar di NTB dengan kapasitas tampungnya mencapai 76 juta meter kubik. Bendungan Wow, Bintang Bano karya 76 Jokowi juta ini meter sangat kubik, guys. multifungsi. Selain bisa dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian dengan luas 6.700 hektar, keren sekali guys. bendungan yang dibangun dengan Wow. total anggaran 1,4 triliun rupiah ini juga dapat difungsikan untuk mengurangi banjir di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 53%. Tak hanya itu saja, bendungan ini juga dapat Nusa Tenggara Barat guys. untuk Wah, memenuhi keren nih punya kebutuhan bendungan air secantik baku ini guys. untuk 7 kecamatan di Sumbawa Barat berkapasitas 550 liter per detiknya. Bendungan yang diresmikan tahun 2022 ini juga mampu menghasilkan listrik tenaga air berkapasitas 6,6 megawatt. Sehingga tak heran, karya Jokowi atas Bendungan Bintang Bano menjadi jawaban atas permasalahan bertahun-tahun yang dialami masyarakat NTB. 2. NTB patut bersyukur guys, berbangga guys punya bendungan seperti ini. Dibangun sejak Mei 2015 dan diresmikan pada 2019, Jembatan Yutefa menjadi bukti nyata Papua pun Presiden diperhatikan Jokowi guys yang oleh akan Bapak Presiden memerasakan Jokowi. pembangunan hingga ke penjuru negeri. Jembatan megah berwarna merah yang berdiri kokoh di atas Teluk Yutefa ini memiliki panjang sekitar 11,6 km yang terdiri atas 433 meter Penjuru gelombang negeri pun tengah, dibangun guys. 900 meter jembatan pendekat sisi Yutefa, 320 meter jalan pendekat sisi Hamadi, dan 9.950 meter jalan akses. Jembatan ini menghabiskan dana yang tak sedikit. Pemerintah setidaknya menggelontorkan 1,8 triliun rupiah agar bisa membangun sarana satu ini yang dapat memangkas jarak tempuh dari kota Jayapura ke distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara. Wow, Kau dari yang sebelumnya berjarak 1,8 35 triliun kilometer dengan waktu untuk tempuh 1 membangun jam jembatan menjadi di 12 Papua ini kilometer guys. dengan waktu tempuh hanya 15 menit saja. Selain mempermudah mobilitas para warga, adanya jembatan ini juga pasti akan meningkatkan perekonomian warga Papua. 3. Kawasan industri hijau terluas.
Provinsi Kalimantan Utara mungkin Benar, adalah guys. provinsi terpencil yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Wajar saja, Wow. provinsi ini baru ada pada tahun 2012 silam. Namun di tahun 2021 lalu, Jokowi bergerak cepat dengan meresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan kawasan industri hijau di Ya. Kabupaten Ini adalah Bulungan, pemekaran dari Utara. Kalimantan Timur ya guys ya, Kawasan Kalimantan seluas Utara ini. 13.000 hektar ini nantinya akan dibangun pabrik-pabrik berbasis energi baru dan terbarukan. Seperti pabrik petrokimia Kalimantan Utara, guys, Bulungan. berkapasitas 4 kali 16 juta ton per tahunnya yang akan menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia. Lalu Kalimantan alumina, Utara guys. sebuah Wow, keren fasilitas sekali ini. pengolahan dan pemurnian alumina berkapasitas 3 juta ton. Kemudian pabrik Hmm. besi dan baja berkapasitas Pabrik 5 juta ton per petrokimia tahun. terbesar di Indonesia Pabrik ada di baterai kendaraan Kalimantan listrik Utara nanti guys. berkapasitas 265 gigawatt hour dan pabrik polikristalin silikon berkapasitas 1,4 juta ton. Mm-mm. Selain itu, kawasan ini juga ditunjang dengan pembangkit listrik tenaga Hmm. surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berkekuatan 10 gigawatt. Nantinya, kawasan ini akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang menyerap 100.000 pekerja. Indonesia juga akan mendapat keuntungan Wah, sip. hingga 131 miliar rupiah per tahun pada 2029. Serta proyek ini jadi menunjukkan bahwa Jokowi Terbesar di merupakan dunia guys, di cerdas. Kalimantan Utara Bukan guys. hanya memindahkan ibu kota semata ke Kalimantan, tapi sudah menyiapkan kawasan industri yang nantinya akan menopang ibu kota baru, mengingat jarak antara keduanya hanya 185 km. 4. Palapa Ring Timur. Selain sukses membangun infrastruktur fisik, Jokowi juga berhasil melakukan pembangunan di bidang komunikasi. Tepatnya melakukan pembangunan Palaparing Timur, proyek besar negara yang dibagi menjadi 3 bagian, Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur yang mencakup wilayah NTT, Maluku, Papua Barat, Papua, dan wilayah pedalaman Papua, di mana pemerintah berhasil membentangkan kabel serat optik sepanjang 4.426 km di laut dan 2.542 km di darat. Keberhasilan proyek ini tentu membuat saluran komunikasi dan jaringan di wilayah timur menjadi lebih baik, sehingga bisa mempermudah masyarakat di wilayah timur Di laut, untuk guys. mendapatkan informasi, melancarkan bisnis ataupun pekerjaan berbasis online, serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat timur yang selama ini masih memprihatinkan agar tidak menjadi katak dalam tempurung dan memiliki daya saing di era globalisasi. 5. Jalan tol terpanjang Manado Bitung. Banyak yang mengira Papua merupakan daerah yang paling diperhatikan Jokowi. Manado Bitung pun sudah dibangun jalan tol guys. Yang banyak mendapat Ini di limpahan Pulau pembangunan Sulawesi, dari guys. Jokowi, bahkan disebut sebagai anak emas dari Jokowi. Salah satunya jalan tol Sulawesi Manado Utara. Bitung yang diresmikan pada Februari 2022 lalu. Jalan tol sepanjang 39,8 km ini memangkas waktu tempuh Manado Bitung sekitar 1,5 sampai 2 jam menjadi 35 menit. Secara garis besarnya, jalan tol ini diharapkan mempermudah pengiriman barang ataupun orang dari Manado menuju Bitung dan Pelabuhan Internasional Bitung yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur. Terlebih di Bitung juga akan dibangun kawasan ekonomi khusus atau KEK. Selain itu, tol ini juga terhubung dengan kawasan wisata super prioritas Manado, Bitung, Likupang. Tak ayal, jalan tol bernilai 5,12 triliun rupiah ini digadang-gadang akan menjadi titik balik kemajuan ekonomi kawasan timur, khususnya Pulau Sulawesi di masa depan. 6. Pelabuhan raksasa Kijing Kalbar. Satu lagi mahakarya Jokowi yang membuat publik tak berhenti berdecak Wow, kagum. pelabuhan raksasa. Itu adalah terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Kijing guys. Pelabuhan yang dibangun dengan dana mencapai 2,6 triliun rupiah Kalimantan sejak Barat, tahun guys. 2016 dan diresmikan Agustus 2022 itu merupakan yang terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 500.000 tius dan bisa menampung 8 juta non peti kemas. Menariknya, karena terminal Kijing dibangun di dekat pantai Kijing, Wow. maka dermaganya harus dibuat ke area tengah perairan yang lebih dalam dan tentu harus dilengkapi dengan trestle atau jembatan penghubung antara dermaga dengan daratan sepanjang 3.374 meter, sekaligus menobatkan trestle terminal Kijing sebagai yang terpanjang di Indonesia, hingga disebut-sebut sebagai pelabuhan rasa tol laut. Selain itu, pelabuhan ini memiliki banyak manfaat,
Misalnya Wow, menjadi tempat pelabuhan distribusi tol laut, bumi guys. Kalimantan, terutama Mantap kalbar sekali. seperti bauksit dan minyak sawit ke dalam dan luar negeri. Harus diakui, Jokowi merupakan presiden terbaik Indonesia karena di eranya lah daerah-daerah yang dulunya dipandang sebelah mata bisa mencicipi kemajuan Terbaik, infrastruktur guys. yang selama ini menjadi barang mewah bagi mereka. Kira-kira bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa tulis di Benar kolom sekali. komentar and see you next video. Oke guys, jadi itulah 6 proyek besar di masa akhir jabatan Bapak Presiden Joko Widodo guys. Jadi gimana guys menurut kalian tentang presiden kita Bapak Joko Widodo guys? Anda sangat puas dengan kinerja Bapak Jokowi? Tentu tidak. Tentu iya. Jadi di bangsa kita Indonesia ini pasti ada pro dan kontra guys. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu wajar guys, namanya demokrasi guys. Tapi saya secara pribadi pun bangga guys punya Presiden Bapak Joko Widodo karena sudah dipandang dunia guys. Tidak dipandang sebelah mata lagi guys. Karena Indonesia sudah mempunyai infrastruktur canggih-canggih yang juga tidak kalah keren di luar negeri guys. Oke guys, yang baru datang di channel ini saya mohon dukungannya dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa dukungannya untuk channel Ngomongin Politik dengan cara subscribe juga guys. Oke guys, jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.